Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi Syahiduh. Masih tentang tutorial Oktaf untuk pemula. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang operasi matriks. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Misalkan kita memiliki dua buah matriks. Matriks pertama kita sebut sebagai M1. Nilainya adalah 1, 2, 3, 3, 5, 7. Nah, jadi matriks M1 ini merupakan matriks dengan ordo 2 kali 3. Ya. Kemudian kita buat matriks yang kedua, kita sebut sebagai M2. Oke. Nah, untuk matriks yang kedua di sini, ini adalah matriks dengan ordo 3 kali 2. Jadi sudah terlihat kita memiliki dua buah matriks dengan ordo yang berbeda. Nah, lalu bagaimana jika kita mengaplikasikan misalkan operator penjumlahan terhadap matriks 1 dan matriks 2. Di M1 langsung saja kita tambahkan dengan M2. Nah, karena di sini dikatakan error, operator penjumlahan itu tidak dapat dilakukan karena terjadi perbedaan ordo. Ya, sehingga untuk dapat mengoperasikannya ini, salah satu dari matriks ini harus kita ubah dia ke dalam ordo yang sama. Ya, yang tadinya 3 kali 2, misalkan harus diubah menjadi 2 kali 3 atau sebaliknya. Ya, kita ulang lagi, misalkan M1 saya tambahkan dengan M2 yang ditranspos. Ya. Maka di sini kita akan memperoleh hasilnya dari penjumlahan tiap elemen matriks by M1 dan M2. Jadi M2 di sini matriks yang kedua sudah kita lakukan transpos sehingga ordernya berubah dari tadinya 3 kali 2 menjadi 2 kali 3. Maka operasi penjumlahan dapat dilakukan. Ya. Jadi ini kita peroleh 3 di mana merupakan penjumlahan dari 2 tambah 1. Kemudian 6 itu adalah penjumlahan dari 3 tambah 3. 6 berikutnya merupakan penjumlahan 4 dengan 2, kemudian 11 itu penjumlahan 6 dengan 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah proses penjumlahan matriks. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin melakukan perkalian matriks terhadap skalar? Misalkan matriks 1 saya kalikan dengan angka skalar 3. Nah, maka akan diperoleh suatu matriks hasil ya, yang ukurannya sama dengan matriks 1. Ya, 3, 6, 9, 9, 15, 21, di mana ini setiap elemennya sudah dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya ordonya sama. Bagaimana kalau kita misalkan kalikan M2 dengan 3? Nah, jadi setiap elemennya akan dikalikan 3 dan tentunya ordonya akan tetap. Nah, ini dia untuk perkalian menggunakan perkalian skalar. Nah, lalu bagaimana jika kita mau mengalihkannya perkalian matriks? Ya. Untuk perkalian matriks, itu yang harus diperhatikan adalah bahwasanya ada aturan jumlah elemen di dalam barisnya. Satu barisnya itu harus sama dengan jumlah elemen di dalam satu kolomnya. Ya.
Jadi, di sini, jika kita mau mengalihkan antara M1 dan M2, maka harus memastikan jumlah elemen di dalam satu baris itu sama dengan jumlah elemen di dalam satu kolom. Jika kita perhatikan untuk M1, dalam baris pertama jumlah elemennya ada 3. Dan M2 pada kolom pertama itu juga ada 3, sehingga ini sudah memenuhi aturan. Oleh karena itu, kita dapat mengalihkan antara matriks 1 dengan matriks 2. Ya. Sehingga diperoleh di sini hasilnya adalah 31, 18, 75, 46. Nah, lalu bagaimana sekiranya kalau misalkan kita mau mengalihkan setiap elemen yang ada di matriks M1 dan juga di matriks M2? Maka sebenarnya ini mirip dengan proses penjumlahan, ya, M1 titik dikalikan M2 transpos. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan operator ini merupakan perkalian, ya, merupakan perkalian untuk setiap elemennya, ya, setiap elemen. Jadi M1 tadi ordernya sudah masih tetap 2 kali 3, M2 yang ditransfer menjadi ukuran 2 kali 3. Dan setiap elemennya kemudian dikalikan. Ya, setiap elemennya dikalikan, yaitu M yang pada posisi 1,1, 1,2, 1,3 dikalikan dengan posisi 1,1, 1,2, dan 1,3 pada M2. Jadi seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan jika menggunakan operator perkalian per elemen dengan operator perkalian matriks. Jika untuk perkalian biasa seperti ini, maka akan otomatis mengimplementasikan perkalian matriks dengan aturan jumlah elemen dalam satu baris harus sama dengan jumlah elemen dalam satu kolom. Ya. Dan bisa jadi ukuran matriksnya akan berubah. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.